Saya benar-benar, saya ngerasain saya korban fitnah. Tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Rumah tangga Uya Kuya dan Astrid kembali jadi sorotan publik. Setelah insiden penggerudukan rumah mereka beberapa waktu lalu, kini situasi sudah mulai jauh mereda. Namun, yang membuat heboh bukan hanya aksi massa, justru setelahnya masih lebih heboh. Tiba-tiba, Astrid dan Uya Kuya mengunggah video curhatan penuh air mata lewat media sosial. Dalam video tersebut juga ada beberapa pendengar yang turut menangis bersama Astrid dan Uya. Sayangnya, reaksi warganet alias netizen justru di luar dugaan. Ada sih yang simpati, tapi justru malah lebih banyak netizen yang melayangkan hujatan pedas. Bukannya dapat validasi, mereka malah kembali blunder. Apakah benar video kesedihan Astrid dan Uya itu hanya konten semata? Beberapa waktu lalu, rumah mewah Uya Kuya di kawasan elit digeruduk massa. Rekaman video memperlihatkan pagar rumah yang didorong, bahkan ada yang mencoba masuk. Situasi cukup menegangkan hingga aparat akhirnya turun tangan. Setelah beberapa hari berlalu dan kondisi mulai tenang, publik menunggu pernyataan resmi dari Uya maupun Astrid. Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun muncul. Melalui akun Instagram pribadinya, Astrid Goya bersama sang suami akhirnya angkat bicara. Dalam video berdurasi 2 menit, Astrid tampak duduk dengan wajah sendu. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan asal-usul rumah yang digeruduk massa itu. Menurutnya, rumah tersebut bukan berasal dari gaji atau fasilitas anggota DPR. Astrid menegaskan rumah itu adalah hasil jerih payah dirinya dan Uya selama bertahun-tahun berkarya di dunia hiburan. Ia bahkan menegaskan sejak Uya duduk sebagai anggota DPR, mereka tidak pernah sekalipun mengambil uang rakyat. Tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tapi yang beredar di sosial media katanya suami saya mengledek atau yang 3 juta sehari atau segala macam, tidak ada. Tidak ada suami saya berkata begitu. Saya benar-benar, Bu, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Sampai saya ketemu sama yang melakukan saya bilang, kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi. Merasa tak mampu menahan emosi, Astrid pun menangis terseduh-seduh di video tersebut. Ia mengaku sangat tertekan dengan fitnah yang beredar di media sosial. Bukan hanya dirinya, tetangga sekitar rumah juga ikut mendengar dan menyaksikan curhatan itu. Ikut merasakan kesedihan seorang Astrid Goya. Air matanya menjadi simbol kepedihan seorang istri yang merasa nama baik keluarganya diinjak-injak. Sementara Uya yang duduk di sampingnya tampak mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri terlihat tegang. Tidak ada sepeser pun setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya,
Apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Namun yang mengejutkan, alih-alih mendapat validasi dan dukungan penuh dari publik, video Astrid justru kembali banjir hujatan. Banyak netizen yang menuliskan komentar pedas. Mereka masih mengungkit momen viral Uya Kuya yang joget dengan ekspresi songong di gedung DPR. Dianggap sebagai sikap yang tidak pantas bagi seorang wakil rakyat. Tak hanya itu, tangisan Astrid pun disebut-sebut hanya air mata drama. Ada pula yang menuduh curhatan itu hanyalah akting belaka untuk mengalihkan isu. Apalagi, sebelumnya Astrid pernah bilang kalau dirinya sudah ikhlas dengan insiden yang menimpa rumahnya tersebut. Netizen jadi terheran-heran. Katanya sudah ikhlas, kok malah buat video nangis-nangis cari validasi? Kalau saya, yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin. Saya ikhlas lahir batin, makanya kenapa saya bisa hadir di sini, karena saya sudah mengikhlaskan, karena memang tugas saya, kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Udah itu aja. Kembali tidak ya Mbak? Berharap sangat kembali, tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa, saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka gitu. Meski dihujani hujatan, tak semua netizen bersikap negatif. Ada juga yang justru merasa iba melihat Astrid menangis di depan publik. Bagi sebagian orang, air mata Astrid adalah tanda kejujuran seorang ibu rumah tangga yang ingin melindungi keluarganya dari fitnah. Mereka menilai publik terlalu keras menilai tanpa benar-benar tahu fakta.
Kisah Astrid Kuya yang curhat sambil menangis memperlihatkan betapa beratnya tekanan publik terhadap keluarga selebriti sekaligus politisi. Meski rumah mereka adalah hasil kerja keras di dunia hiburan, tuduhan tetap datang bertubi-tubi. Ironisnya, klarifikasi penuh air mata tidak sepenuhnya menyelamatkan reputasi mereka di mata publik. Justru, hujatan kembali berdatangan. Namun, di balik semua itu, masih ada segelintir orang yang memberi doa dan dukungan. Dan kini, hanya waktu yang bisa menjawab. Apakah publik akan kembali percaya pada Uya dan Astrid? Atau justru sebaliknya? Kalau kamu bagaimana? Apakah ikut tersentuh dengan video Astrid tersebut? Atau justru tidak tergerak sama sekali hatinya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.